Embun pagi jatuh perlahan, menyentuh tanah penuh harapan. Pemuda lahir membawa pesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan akhir zaman. Akar kuat menembus bumi, daun tumbuh ke arah mentari. Pemuda kokoh berdiri rapi, menopang bangsa dengan hati yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru saya yang ada di sini, saya izin untuk menyampaikan amanah yang diberikan oleh panitia untuk memberikan motivasi pada diri saya sekaligus kepada para santri yang belum mudik katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala maqalah Asyubanul yaum rijalul ghuda. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para ustadz yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah sholat taraweh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan, kita lantunkan dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Namanya sholawat busro. Apalah? Bisa sholawat busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biya wa ahlana wa auladana wa jami masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Pemuda yang ingin bahagia, ingin mendapatkan busro dari Rasulullah, banyak-banyaklah membaca sholawat busro. Ini ada suatu keajaiban sholawat busro itu. Suatu hari absen di kelas atau di sekolahan saya, macet, sinyal nggak berjalan, teman-teman nggak bisa absen. Teman dengan izin Allah, karena sudah biasakan sholawat busro, saya diberi kegembiraan, ternyata saya bisa absen gitu. Dan itu bukan hal yang terjadi 2 kali 3 kali. Ketika teman-teman tidak bisa absen,
Dengan kebiasaan saya salawat busro itu sinyal gampang katanya. Ya, jangan percaya, buktikan dulu sendiri. Kalau Anda mengalami kesulitan, coba bacalah sholawat busro. Ya, sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina yaumina hada ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada Ustadz Agus yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan beberapa patah kata di depan para jamaah ini. Kepada para pemuda saya ingin katakan, Anda adalah pelopor bukan pengekor. Yang kerjanya molor pakai celana kolor. Kalau dibangunin bukan tambah, bangun malah tambah ngorok. Oh. Siapa Anda? Kalau saya bilang siapa Anda? Saya pelopor gitu. Siapa Anda? Saya pelopor. Tolong dicatat, Pak Agus ini sudah jadi pelopor semua. Siapa Anda? Saya pelopor. Masih ada yang belum. Siapa Anda? Main HP baik. Wah, ketahuan tuh. Siapa Anda? Saya pelopor. Ekspresinya mana? Ekspresinya gimana? Saya pelopor. Gitu. Siapa Anda? Saya pelopor. Yang penting ekspresi. Saya pelopor. Harus semangat. Gitu ya. Pelopor itu harus punya semangat. Ya. Harus menjadi AC atau penyejuk. Ya, penyejuk kehidupan. Dalam mukadimah tadi saya katakan Subanul yaum rijalul ghoda. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pertanyaannya, layakkah kita menjadi pemimpin masa depan? Layak. Amin ya Rabbal. Amin. Karakter apa yang harus dimiliki seorang pemimpin masa depan? Sebagaimana dalam ayat tadi dikatakan, janganlah engkau menjadi orang-orang yang melalaikan Allah sehingga Allah melalaikanmu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Pemuda yang akan menjadi masa depan, pemimpin masa depan adalah pemuda yang selalu ingat kepada Allah, yang tidak lupa kepada Allah. Kejadian seorang guru dipukuli oleh muridnya, atau seorang teman memukuli muridnya sampai babak belur, bahkan sampai meninggal. Karena di dalam hatinya, di dalam jiwanya tidak ada ruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam jiwanya ditanamkan ruh ayat-ayat Allah, Al-Quran di dalamnya, insya Allah dia akan sadar. Ketika membuli temannya, dia akan bisa mengendalikan emosinya. Astagfirullahaladzim. Karena di dalam jiwanya ada nilai-nilai Al-Quran, sehingga mampu mengontrol emosinya untuk tidak berbuat
yang tidak manusiawi. Kejadian-kejadian hari ini guru dipukulin sama muridnya karena di dalam jiwanya si murid tersebut tidak ada nilai-nilai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka pemuda yang akan menjadi harapan yang kedua adalah pemuda yang memiliki prinsip di dalam dirinya, yaitu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai benteng kehidupannya. Ini calon pemuda, calon pemimpin. Yang pertama adalah yang zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua adalah senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya, sebagai prinsip kehidupannya. Ketika mau bertindak, apakah ini Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Pemuda adalah harapan bangsa sekaligus harapan mertua. Ya. Pemuda adalah pelanjut estafet kepemimpinan. Mungkin hari ini kamu masih melihat saya, besok sudah tidak bisa melihat karena udah pulang kampung. Ada yang hari ini ceramah, hari itu juga meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masalah umur bukan masalah muda ataupun tua, tetapi masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga yaitu pemuda yang senantiasa mencintai ilmu. Al-ilmu nur, al-jahlu zulumat. Ilmu adalah cahaya, kebodohan adalah kegelapan. Kamu sukanya yang gelap-gelap atau yang terang-terang? Yang terang tentunya. Nenek. Jadi yang ketiga, bekal pemuda yang akan menjadi pemimpin memiliki ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat sebuah pohon yang tidak terbuah. Nasibnya ditebang, kemudian belum dijadikan suluh. Ini. Pemuda yang tidak punya kreativitas, tidak berguna, jadi sampah masyarakat, akhirnya menjadi santapan setan-setan jalanan. Menganggur, tidak karuan, ngapal Quran malas, tidur seneng. Harus bangkit. Nah, pemuda itu harus bangkit gitu ya. Gitu. Jangan sampai malas. Kan ada lagunya. Gimana lagunya? Malas itu tiada gunanya, malas itu tiada gunanya, malas itu tiada gunanya. Ya. Masih ingat ya waktu TK itu? Nah ini. Oke. Ada berapa bulan lagi? Aku. Tanpa ilmu manusia kegelapan. Berbahaya tanpa ilmu ya. Tanpa iman manusia binasa. Tanpa ilmu manusia celaka. Tanpa ukhuwah manusia binasa. Aduh, lagi. Tak
takbir. Pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan, pertama tadi karakternya apa? Senantiasa ingat Allah. Yang kedua, Al-Quran menjadi pedoman, menjadi standar dalam hatinya, menjadi pedoman dalam hidupnya. Al-Quran hei kawan, cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan. Kamu jawab ya, bagi umat jadi furqan. Coba ya, bisa? Oke. Al-Quran hei kawan, cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan. Kurang kompak, bagi umat jadi furqan gitu ya. Oke ya. Iya, nanti kalau yang nggak ngomong ditanya, dia nggak ngomong ditanya ya. Al-Quran hei kawan, cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan. Ternyata asik juga ya, santri hebat-hebat nih. Tepuk tangan buat santri Al-Hijrah. Waduh, keren. Yang keempat, nih ingat nih yang keempat.
memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia. Ya, coba bisa nggak? Akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia semua orang suka, akhlak mulia semua orang suka. Ya, enak ya. Akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia semua orang suka. Senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh Rasulullah adalah akhlaknya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah bukan dengan hartanya dari istrinya ya, tapi dengan akhlak beliau itulah yang sangat luar biasa. Senjata paling ampuh adalah akhlak mulia. Seorang imam besar yang namanya Imam Ibnu Khalajin mengatakan, innamal umamu ma baqiyat wa in hum dahabat akhlaquhum dahabu. Ya. Sesungguhnya umat itu akan tegak jika memiliki akhlak. Tapi jika akhlaknya hancur, maka umat akan lebur. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Sudah berapa tadi? 4. Ingat ya, bekal pemuda, calon pemimpin masa depan. Yang kelima, semangat berinovasi untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia, menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Nah, tahun 2045 kita udah nggak ada mungkin, tapi kalian sebagai pemimpin-pemimpinnya. Amin ya robbal. Amin. Yuk, akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia semua orang suka, akhlak mulia semua orang suka. Oke. Yang kelima tadi apa? Pemuda kalau tidak
bukan cerita saya yang pertama yang tidak. Itu saya menarik. Jadi masya Allah. Ayo. Harus berinovasi. Jangan jumud. Baik. Ya. Harus inovasi. Gitu. Modifi. Ini mah sudah ada, nggak bisa modif acan. Maka udah rusak dibiarin. Nah, ini ya, kebiasaan kita seperti itu. Nah, ini. Berikut ini poin penting dari konsep 5 tadi. Yang pertama, amanah dan perubahan. Pemuda memiliki tanggung jawab besar sebagai aspek perubahan. Kalau dalam bahasa mahasiswa, agent of change katanya ya. Pemuda ya. Pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam perubahan. Untuk membangun peradaban dan mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Ikutin ya. Subhanul yaum. Rijalul ghoda. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Oke. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah kata. Di bawah langit merah jingga, burung terbang membawa cerita. Sumpah Pemuda jadi cahaya, menuntun bangsa menuju cita. Amin ya Rabbal. Burung irian, burung cendrawasih. Artinya? Oh gitu. Ikan kakap, ikan patin. Artinya? Mohon maaf lahir. Masya Allah. Baik. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentu datangnya dari ana. Namun maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.